Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana menghitung emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan Citra Sentinel-2. Video ini merupakan lanjutan dari video bagian pertama, yaitu tentang pemetaan area terbakar atau burned area menggunakan Citra Sentinel-2. Bagi Anda yang belum menonton video pertama, silahkan klik link pada deskripsi video di bawah. Strategi yang digunakan untuk menghitung emisi karbon adalah dengan mengukur perubahan biomasa vegetasi. Dalam hal ini adalah biomasa permukaan atau above ground biomass dari sebelum hingga sesudah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa mengukur emisi karbon dengan mengukur perubahan biomasa vegetasi merupakan metode yang sudah umum digunakan. Metode yang kami pilih untuk mengukur above ground biomass vegetasi adalah metode yang dikembangkan oleh Askar et al. Pada tahun 2018, di mana metode ini merupakan regresi linear berganda yang menggabungkan antara Normalized Difference Index 45 dan Enhanced Vegetation Index atau EVI. Normalized Difference Index 45 atau NDI 45 sendiri diformulasikan saluran red edge 1 atau saluran 5 Sentinel-2 dikurang saluran red atau saluran 4 Sentinel-2 dibagi saluran red edge 1 ditambah saluran red. Sementara Enhanced Vegetation Index atau EVI merupakan formula yang sudah cukup familiar bagi para praktisi penginderaan jauh. Formulanya mirip dengan NDVI kecuali ada beberapa tambahan koefisien dan tambahan saluran blue. Sebagaimana biasa, referensi untuk formula-formula ini dapat Anda lihat pada deskripsi video di bawah. Alasan kami memilih metode yang dikembangkan oleh Askar et al. Ini adalah nilai koefisien korelasi persamaan regresinya dan akurasinya cukup tinggi. Bisa kita lihat di sini, metode regresi linear berganda ini memiliki koefisien korelasi 0,81 dan root mean square error atau selisih estimasi above ground biomass dengan above ground biomass hasil pengukuran lapangan sekitar 19,44 ton per hektar. Lebih jauh, metode ini dikembangkan di wilayah Indonesia. Pada video bagian pertama, kita sudah berhasil mengekstrak area terbakar atau burned area dengan menggunakan Relativized Burn Ratio atau RBR. Sekaligus, kita juga sudah mengklasifikasikan tingkat keparahan kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan metode USGS. Berdasarkan pengalaman kami, ada kalanya metode klasifikasi USGS tersebut kurang sesuai jika diterapkan di daerah tropis seperti Indonesia, bahkan cenderung overestimate dalam menetapkan area-area yang terbakar. Di dalam perhitungan emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan ini, kita tidak akan menggunakan sistem klasifikasi USGS dalam mengekstrak area yang terbakar, tetapi kita akan menetapkan nilai threshold Citra RBR sendiri. Lagi pula untuk penentuan atau perhitungan emisi karbon, yang kita perlukan hanyalah daerah yang terbakar dan tidak terbakar, tanpa perlu ada klasifikasi tingkat keparahan kebakaran hutan dan lahan. Baik, kita tentukan nilai threshold minimum untuk Citra RBR dalam penentuan area yang terbakar. Caranya, klik Citra setelah terbakar, kemudian bikin komposit warna, sembarang kompositnya. Yang penting, wilayah-wilayah yang terbakar dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, klik New Vector Data Container. Misalnya, kita beri nama terbakar. Kemudian klik OK.
Berikutnya, zoom ke area yang terbakar. Misalnya kita zoom ke area yang terbakarnya paling luas. Langkah berikutnya, kita buat beberapa sampel area terbakar. Misalnya kita klik Polygon Drawing Tool. Misalnya saya tentukan sampelnya di sini, kemudian di sini, di sini, lanjutkan membuat area sampel sampai seluruh variasi daerah yang terbakar kira-kira sudah terwakili. Oke, proses pembuatan sampel untuk area yang terbakar sudah selesai. Berikutnya klik RBR Final, kemudian klik tombol statistik, yaitu tombol yang bergambar tanda sigma. Kemudian jangan lupa centang use ROI mask dan centang juga sampel terbakar. Berikutnya klik tombol refresh view. Perhatikan, ini adalah nilai minimum RBR untuk wilayah yang terbakar, yaitu 0,2064. Nilai ini bisa kita catat untuk proses berikutnya. Langkah selanjutnya, kita hitung above ground biomass pada kedua citra, baik citra sebelum terbakar maupun citra setelah terbakar. Klik citra sebelum terbakar, kemudian klik raster, bandmath. Kita hitung NDI 45 dulu. NDI 45 pre-fire. Formulanya adalah rate H1 dikurang rate dibagi rate H1 ditambah rate. Oke, dan oke. Selanjutnya kita hitung EVI pre-fire. Baik, formulanya cukup rumit, kita evaluasi dulu sebentar. Oke, sudah benar. Klik OK dan OK. Langkah berikutnya, tentu saja kita hitung above ground biomass pre-fire. AGB pre-fire. Karena ini adalah biomasa, maka dia sudah memiliki satuan, yaitu ton per hektar, atau kadang disebut juga megagram per hektar. Kita masukkan formulanya, 537 dikali NDI 45 ditambah 158,42 dikali EVI dikurang 353,66. Pastikan no error. Oke dan oke. Baik, ini adalah above ground biomass vegetasi sebelum terbakar. Karena kita akan menghitung emisi karbon, maka kita memerlukan informasi cadangan karbon atau C-stock.
dalam hal ini adalah cadangan karbon permukaan atau above ground sea stock. Baik, kita hitung AGC atau above ground sea stock. AGC pre-fire sama dengan biomasa, satuannya juga ton per hektar. Nah, sea stock adalah 46% atau 0,46 dikali biomasa. Beberapa literatur lain menggunakan konstanta 0,5 atau 50%, tapi yang kita gunakan di sini 0,46. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama pada citra setelah terbakar, yaitu kita hitung NDI 45, FVI, EGB, dan AGC. Kita klik citra setelah terbakar, kemudian raster, bandmass, NDI 45, post fire, kemudian klik edit expression. Di kolom expression kita ketikkan band 5 kurang band 4 dibagi band 5 tambah band 4. Pastikan no error. Oke. Kemudian EVI post fire. Oke, pastikan no error. Oke. Dan oke. Berikutnya adalah above ground biomass, atau kalau mau cepat bisa saja langsung above ground sea stock dengan menambahkan faktor pengali 0,46. Raster bandmass, kita langsung saja AGC post fire, kemudian masukkan satuan ton per hektar. Kita masukkan rumus EGB dulu, 537 kali NDI 45 ditambah 158,42 kali EVI dikurang 353,66. Karena kita langsung menghitung AGC, maka kita tambahkan faktor pengali 0,46. Oke dan oke. Nah, ini hasilnya langsung above ground sea stock. Sekarang waktunya bagi kita untuk menghitung emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses kebakaran hutan dan lahan ini. Emisi gas karbon dioksida dihitung dengan cara mengurangkan antara AGC pre-fire dan AGC post-fire. Misalnya kita beri nama emisi, kemudian satuannya adalah ton per hektar. Edit expression, kita masukkan AGC pre-fire dikurang AGC post-fire. Kalau formulanya seperti ini saja, maka output yang dihasilkan nantinya adalah massa
emisi karbon, bukan massa emisi karbon dioksida. Untuk menghasilkan emisi gas karbon dioksida, maka formula ini harus ditambahkan faktor pengali, yaitu 3,67. Adapun faktor pengali 3,67 didapatkan dari nomor atom C dan nomor atom O. Nomor atom C atau karbon adalah 6, sementara nomor atom O atau oksigen adalah 8. Rumus kimia gas karbon dioksida adalah CO2. Sehingga faktor pengalinya adalah nomor atom C ditambah 2 kali nomor atom O dibagi nomor atom C, sama dengan 6 ditambah 2 kali 8 dibagi 6, atau 22 dibagi 6. Hasilnya adalah 3,67. Sehingga formula untuk menghitung emisi gas karbon dioksida adalah 3,67 dikali AGC pre-fire dikurang AGC post-fire. Baik, kita klik OK dan OK. Ini merupakan hasil estimasi emisi gas karbon dioksida pada seluruh wilayah, baik wilayah yang terbakar maupun wilayah yang tidak terbakar. Karena kita hanya memerlukan informasi emisi karbon dioksida pada wilayah yang terbakar, maka ada satu hal lagi yang harus kita kerjakan. Misalnya ini kita beri nama emisi CO2. Kemudian pada kolom expression masukkan ekspresi seperti ini. If RBR final lebih dari sama dengan 0,2064, ingat ini adalah nilai threshold untuk RBR. Dan emisi else none. Oke. Kita beri satuan ton per hektar. Oke. Untuk menghilangkan sampel area terbakar ini bisa kita klik layer manager, kemudian vektor data, uncheck sampel terbakar. Baik, inilah hasil akhirnya estimasi gas karbon dioksida dari hasil kebakaran hutan dan lahan. Jika kita klik panel pixel info, kemudian tunjuk ke area terbakar, maka di sini akan muncul keterangan emisi CO2 dalam satuan ton per hektar. Lihat nilainya. Untuk memperjelas kenampakan, ini juga bisa kita beri warna. Klik color manipulation, kemudian basic, kita pilih skema warna yang diinginkan, misalnya ini. Nah, inilah gambaran emisi gas karbon dioksida hasil dari proses kebakaran hutan dan lahan. Pada beberapa tempat mungkin masih terdapat beberapa kesalahan dalam proses estimasi. Inilah kekurangan dari metode ini, karena metode ini akan menganggap area terbakar dan menghasilkan emisi gas karbon dioksida pada vegetasi yang kehilangan klorofil, baik itu benar-benar terbakar atau hanya mengering saja. Tentu saja untuk keperluan praktis nantinya, misalnya dalam kegiatan keproyekan, kesalahan-kesalahan seperti ini harus dikoreksi secara manual. Demikian video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.